Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena semua materi untuk kelas 8 sudah kita bahas bersama, sekaligus dengan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut, sekarang akan coba saya bahas ulang mengenai keseluruhan soal-soal pada materi dari bab awal, yaitu bab pola bilangan, sampai dengan bab yang terakhir, bab kelima SPLDV. Jadi ini soal-soal saya ambil dari buku Kemendikbud Matematika kelas 8 edisi revisi 2017. Karena ada beberapa soal, jadi saya bagi menjadi dua bagian. Yang ini adalah part 1, nanti bisa dilanjutkan untuk melihat penjelasan selanjutnya pada part kedua. Oke, bisa disimak, diperhatikan, dan bisa disalin untuk langkah pengerjaannya supaya kalian lebih mudah dalam memahami. Kita mulai untuk soal yang pertama. Soal yang pertama kita masih membahas tentang pola bilangan ya, ada 2, 3, 5, 8, dan kita diminta untuk menentukan 3 angka selanjutnya. Jika kita lihat ini, semisal kita menggunakan pola dari kesini ke sini, dari 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 8 ditambah 3. Seharusnya ini kan ditambah 4. Kalau 8 ditambah 4 berarti 12. Terus ini ke sini misal ditambah 5, 17. Ini ke sini ditambah 6. 17 tambah 6 harusnya di sini 23. Nah, kita lihat di opsinya di sini yang tertulis adalah 24. Oh, berarti bukan seperti itu pola yang dimaksud. Berarti ini salah ya, polanya salah. Terus kita coba perhatikan lagi kira-kira apa pola mana yang benar. Kalau kalian ingat Fibonacci, sudah pernah diajarkan juga, adalah menjumlahkan dua bilangan di depannya. Jadi, 2 ditambah 3 menghasilkan 5, 3 ditambah 5 menghasilkan 8. Berarti untuk angka yang di sebelah sini, kita peroleh dari 5 ditambah 8. 5 tambah 8, yaitu 13. Yang di sini berarti 8 tambah 13, 21. Yang di sini 13 tambah 21, 43. 34. Ya, 13 tambah 21, 34. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Oke, masih bisa ya. Terus kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Ada 2, negatif 1, 3, 4, 1, 5, 6, 3, 7, dan 2 bilangan selanjutnya. Jika pola seperti ini, kalian semisal loncat satu-satu, ini ke sini berarti dikurang 3, ini ke sini berarti ditambah 4, ini ke sini ditambah 1, nggak berpola, berarti salah, lompat 1. Bagaimana dengan lompat 2? Berarti dari 2 ke 3 ini tambah 1. Ini ke sini bukan tambah 1, tapi malah kurang 2. Ini ke sini tambah 5, juga nggak berpola, berarti salah lompat 1. Sekarang lanjut coba bagaimana dengan lompat 2. Berarti ini ke sini, 2 ke 4, kemudian ini 4 ke 6. Oh, berpola nih. Polanya ini ditambah 2, ini ditambah 2. Berarti kalau gitu ini lompat 2 ke sini, ditambah 2, 6 tambah 2, hasilnya adalah 8. Nah, untuk yang titik-titik terakhir ini, jika kita balikan, kita lompat 2 juga, berarti nanti akan memperoleh ke sini, ke 3. Nanti ini selanjutnya berapa loncatannya atau polanya, terus ini ke 1. Dari 1 ini ke negatif 1. Coba kita lihat, negatif 1 ke 1 berarti ditambah 2. 1 ke 3 tambah 2, oh berarti polanya sama, juga ditambah 2. 3 tambah 2, hasilnya adalah 5. Berarti jawabannya adalah 8 dan 5, yaitu yang D. Oke, sekarang lanjut nomor 3 lagi. Kita menggunakan huruf abjad, tetapi dengan pola yang sama, masihan. Ada G, J, J, N, M. Tadi sama seperti lompat 1, apakah berpola? Kita lihat, ternyata tidak. G ke J, J ke N ini harusnya bilangannya beda, tapi ini sama. Coba kita lompat 1 ya, lompat 1 A ke D. A
ke D, D ke G, A ke D berarti A, B, C, D tambah 3. Habis D, E, F, G, ini benar tambah 3. Harusnya ini tambah 3, G, H, I, J, ini tambah 3, benar. Dan untuk pola yang satunya lagi ini, berarti dari B ke siapa nanti, kemudian dari siapa ini ke J, terus dari J ini ke N. Nah, kita bisa tahu polanya dari J ke N. Dari J ke N, kira-kira nambah berapa? J, K, L, M, N, nambah 4. Nah, kalau J kita kurangi 4, kalau nggak dari B, B kita tambah 4. B ditambah 4, habis B, C, D, E, F. Di sini F. Habis F kita tambah 4, apakah ketemu J? Habis F, G, H, I, J. Oh ya benar, berarti ini polanya yang lompat satu selanjutnya adalah tambah 4. Sehingga kita peroleh jawabannya yaitu yang F. Opsi B. Oke, udah. Nomor 4 lagi. Nomor 4, pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut. Sebentar, ini ditambahkan dulu. Oke, kita soal nomor 4 lagi. Soal nomor 4, opsinya kita lihat ada apa aja. Ada 2,6. Ini nanti ada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Terus yang ini 3,10, 5,18. Opsi A ditambah 4. Untuk bilangan yang pertama benar, 2 tambah 4, 6. 3 tambah 4 harusnya 7, tapi di sini 10, berarti bukan. Kalau bukan, kita langsung lanjut lagi ke opsi yang lain. Opsi B, dikalikan 3. 2 kali 3 benar 6. 3 kali 3 harusnya 9, tapi di sini 10, berarti juga salah. Terus yang C, dikali 2, kemudian ditambah 3. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Harusnya 11, tapi sini 6. Dari awal udah salah. Berarti harusnya jawabannya yang D, tapi coba kita cek lagi. Dikalikan 4, kemudian dikurangi 2. 4 kali 2, 8, kurang 2, 6. 12 kurang 2, 10, benar. 5 kali 4, 20. 20 kurang 2, 18, benar. Berarti karena yang benar untuk di setiap bilangan ini, pasangan berurutan ini jawabannya adalah dikalikan 4 kemudian dikurangi 2, yaitu opsi D. Nah, kita sudah masuk ke tentukan angka satuan pada bilangan 2017 pangkat 2016. Ini juga udah dipelajari ya di pola bilangan. Dimana ini kita ngambil angka satuan yang terakhir. Ini sama juga dengan 7 pangkat 2016. Nanti berapa hasilnya? Bisa kita ubah dulu menjadi 7 pangkat N. Jika kita pencar satu per satu, kita coba dari N-nya tuh N sama dengan 1, yang berarti 7 kali 1, yaitu 7. Satuannya 7. Terus kalau N-nya 2, 7 pangkat 2, 7 kali 7, 49 kan? 49. Angka satuannya, ini angka satuannya 7, ini angka satuannya 9. Kalau N pangkat 3. N pangkat 3, ingat lagi sifat dari perpangkatan. Misal saya punya A pangkat 5. A pangkat 5 ini bisa dibentuk dari A pangkat 3 kali A pangkat 2. Karena pada perkalian, dengan bilangan pokok yang sama, pangkat bisa ditambah. Seperti ini. Berarti jika kita pencar untuk N pangkat 3, bisa dong kita tulis 7 kali 1 kali 7 pangkat 2. Seperti ini. 7 pangkat 1 satuannya 7. 7 pangkat 2 satuannya 9. 7 kali 9, 63. Berarti satuannya adalah 3. Lanjut lagi untuk N sama dengan 4. N sama dengan 4. 7 pangkat 1 kali 7 pangkat 3. 7 pangkat 1 satuannya 7. 7 pangkat 3 satuannya 3. Berarti 21. Satuannya adalah 1.
Udah ada dapat nih. Kita lanjutkan lagi coba untuk N-nya 5. Berarti 7 pangkat 1 kali 7 pangkat 4 ya. 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 4, 1. Hasilnya adalah 7. Berarti satuannya 7. Kita lihat, jika kita teruskan nanti akan memiliki pola yang sama. Yaitu yang pertama 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, dan dilanjutkan dengan pola yang sama seperti ini. Nah, jika sudah tahu polanya seperti ini, kita bisa lihat lagi pengulangannya ini sebanyak berapa. Berapa kali batasnya? Berarti segini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti dengan begitu bisa kita tuliskan untuk N bagi 4 bersisa 1 itu akan menghasilkan 1, angka satuannya 1. Terus untuk N bagi 4, sisanya 2 akan menghasilkan ini 7, ini 9. Nanti saya akan jelaskan mengapa bisa. N dibagi 4 dengan sisa 3 akan menghasilkan satuannya 3. N dibagi 4 sisa 0 akan menghasilkan 1. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kita ambil contoh yang ini kan berarti N-nya ke-5 nih. Ini N-nya ke-5. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4. Di sini 1. Ya, 4 dikurang bersisa 1. Nah, ini sisa 1 ini maksudnya di sini. Sisa 1 tadi akan bernilai 7. Kayak gitu. Begitu pula untuk yang sisa 2, sisa 3, dan sisa 0. Mengapa bisa sisa 0? Karena itu akan habis dibagi ya. Di sini adalah 5, 6, 7, 8. Ini bilangan ke-8. N-nya 8 dibagi 4. 8 bagi 4 adalah 2. Ada sisanya enggak? Enggak ada kan? Berarti bersisa 0 akan memiliki nilai satuan 1. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya. Kalau misalnya masih kurang paham bisa dikembalikan lagi. Terus dicermati lagi penjelasannya. Nah, terus yang ditanyakan, kita loncat ke atas ya. N-nya adalah nih. Sini N-nya yang ditanyain adalah 2016. Coba kita kerjakan untuk N sama dengan 2016. Oke, 2016 dibagi 4. Sisanya kira-kira berapa gitu kan. 2016 dibagi 4, ternyata ini bilangan kelipatan dari 4, di mana hasilnya merupakan 504. Nggak ada sisa, berarti dengan sisa 0, maka satuannya adalah, satuan untuk yang bersisa 0 tadi berapa? 1, maka satuannya adalah 1. Jadi jawabannya yang ini adalah yang A. Gitu ya. Ini kita membahas, besok kalian akan menemukan kata modulo. Atau dengan kata lain tadi sisa. Gitu. Terus nomor 6. Nomor 6, kita sudah masuk ke koordinat kartesius. Diketahui titik P yang ditanyakan berada pada kuadran berapa. Yuk kita coba ulang lagi untuk pembagian kuadran. Ini adalah sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Kuadran pertama, nilainya apa? X-nya yaitu positif, Y-nya positif. Kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif kan? Di sini X-nya negatif, di sini Y-nya positif. Terus kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya berada di bawah, berarti negatif. Kuadran keempat, X-nya ini positif, Y-nya berada di bawah, negatif. Kita lihat, P min 4,5. Berarti dia bernilai negatif, positif. Negatif, positif berada pada kuadran kedua. Jadi jawabannya adalah B. Gampang ya untuk kuadran. Terus kita lanjutkan lagi untuk nomor 7. Nomor 7 adalah diketahui titik R 4,A dan titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kita gambarkan lagi bidang koordinatnya. Ini X, ini Y. Titik R itu berada 4 satuan dari sumbu Y. Berarti di sini ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini nanti kira-kira
di titik-titik, entah itu ke atas atau itu ke bawah. Oke, terus dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berarti bisa di atas, bisa di sini. Ini tadi kan 4. Berarti ada dua kemungkinan nilai R. Berjarak 3 satuan dari sumbu X bisa 4,3 atau yang di sini 4, ini R2, 4,-3. Kemudian kita lihat lagi clue-nya serta berada di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X berarti yang ini. Dengan begitu jawabannya untuk R adalah 4,-3. Yang ditanyakan nilai A. Nilai A yang ini kan? Nilai A. Karena tadi R adalah 4,A. Berarti nilai A-nya negatif 3. Itu bisa digambarkan terlebih dahulu di bidang koordinat kartesiusnya supaya lebih mudah. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 kita pakai koordinat ini aja. Soal nomor 8 kita diminta juga untuk menentukan koordinatnya berada di mana. Yang pertama dikasih clue-nya adalah diketahui garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti dia tegak ya. Titik A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X serta berada di kuadran 1. Kalau kuadran 1 berarti positif-positif. Ini pilihan opsi A, B, C, D-nya udah positif semua. Terus yang kita perhatikan lagi clue-nya, titik A itu berjarak 4 satuan dari garis L dan berada 3 satuan dari sumbu X. 3 satuan dari sumbu X di kuadran 1 berarti di sini nanti kira-kira berapa, 3. Kan katanya 3 satuan dari sumbu X. Kemudian misalkan ini adalah garis L. Garis L di sini selama ia tegak lurus dengan sumbu Y. Tapi yang dikasih tahu lagi berada di kuadran 1. Berarti yang dipakai yang ini. Berada di kuadran 1 ini. Terus kita lihat nilai Y-nya berapa. Kita lihat di sini yang dikasih tahu tuh cuman titik A berjarak 4 satuan dari garis L. Sedangkan kita tidak tahu pastinya garis L itu melewati koordinat berapa. Jadi yang diperhatikan di opsi jawabannya ini adalah yang mana opsi yang memiliki nilai Y-nya 3. Berarti cuman C sama D kan? Berarti yang B enggak, yang A enggak. Antara C sama D. Jadi nanti kalian jawab C benar, kalian jawab D benar. Karena untuk clue dari sumbu L sendiri tidak dikasih tahu melalui koordinat berapa. Yang penting udah tahu konsepnya bagaimana dan untuk nilai Y-nya yang diperoleh adalah 3. Semisal nanti yang di soal untuk nomor C adalah 6,4. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah D, karena satu-satunya koordinat dengan nilai Y-nya yaitu 3. Oke, terus kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 9. Diketahui, kita pakai ini lagi aja. Diketahui untuk titik P 2,1. Di sini 2, ini 1, di sini P. Terus Q 2,4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sebelah sini Q. R 7,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,-4 di sini R. Nah, yang ditanyakan koordinat S di mana supaya bisa membentuk sebuah persegi. Ya berarti pasangannya berada di sebelah sini ya, sebelah sini. Ini tadi adalah 7. Terus yang ini adalah 1. Berarti koordinat dari S adalah 7,1, yaitu C. Karena diketahui garis M sejajar dengan sumbu X, berarti garisnya mendatar ya. Berjarak 3 satuan dan berada di atasnya. Berarti ke atas, dari sini ke atas sejauh 3. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah melalui 3. Kita gambarkan dulu untuk garis M-nya. Ini garis M. Sedangkan garis N sejajar dengan sumbu Y, berarti tegak. Berjarak 5 satuan dan berada di sebelah kiri.
berada di sebelah kiri dari Y, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti sejauh 5. Kalau di kiri nilainya apa? Negatif kan? Berarti negatif 5. Dan katanya tadi adalah sejajar dengan sumbu Y, tegak dengan kata lain seperti ini. Nah, perpotongannya ini berapa koordinatnya? X-nya adalah min 5, Y-nya adalah 3. Berarti jawabannya yang D. Oke, itu ya. Untuk soal nomor 10. Untuk soal nomor 11 nih, kita udah masuk ke relasi fungsi. Pada relasi ini, dari 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16, yang tepat apa? Yang tepat adalah akar dari, karena 2 akar dari 4, 3 akar dari 9. Kayak gitu ya, jangan sampai terbalik konsepnya. Terus kita lanjut lagi untuk soal nomor 12. Nomor 12 ini ada pembagian menjadi 2 baris, yaitu yang pertama adalah aritmatika, yang kedua adalah geometri. Kalau aritmatika itu tandanya kalau nggak penjumlahan ya pengurangan. Kalau geometri, kalau nggak perkalian ya pembagian. Kita lihat. Kalau misal dari ini, dari 4 ke 2, semisal kita kiranya ini aritmatika ya, 4 ke 2 berarti dikurang 2. 2 ke 1 dikurangi 1, nggak berpola. Coba kalau kita dari 4 ke 2 ini berarti nilainya dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 1 bagi 2, 1/2. Berarti ini merupakan barisan dari geometri. Dengan A-nya adalah 4, rasionya adalah rasio itu U2 dibagi U1. Ini U1. Terus ini U2. Ini U3 dan U4. U itu merupakan suku. Berarti suku kedua nilainya adalah 2. Suku ke-1 nilainya adalah 4. Kita sederhanakan bisa ya. Dibagi 2 jadi 1/2. Terus untuk rumus UN-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Tinggal kita masukkan saja A-nya itu 4. R-nya adalah 1/2 pangkat N min 1. Yang mana? Yang D. Kayak gitu gampang ya. Tinggal masukin aja ke rumus. Kemudian kita masuk nomor 13. 13 kita coret-coret di sebelah sini. Nomor 13. Ini yang merupakan bentuk dari fungsi. Px tambah Q bisa atau AX tambah B bisa. Yang penting bentuknya seperti ini. Ini sama ya, cuman diganti huruf abjadnya aja. Kemudian dikasih tahu lagi F1 nilainya adalah 4. Dan yang satu lagi F-2 nilainya 1. Sekarang kita gantikan, ini kan harusnya di sini yang menempati dalam kurung kan si X. Berarti kita gantikan, substitusikan nilai X menjadi 1. Pakai ini, pakai yang PX tambah Q. Berarti F1, terus P, X-nya juga diganti 1. 1 ditambah Q. F1 nilainya 4, berarti di bawah F1 ini kita tulis 4. P kali 1P ditambah Q. Ini persamaan pertama. Juga lakukan yang sama dengan nilai yang kedua ini. Nilai X-nya kita ganti dengan min 2. Berarti F min 2 sama dengan P kali min 2 ditambah Q. F min 2 nilainya 1, berarti tulis 1 sama dengan P kali min 2, min 2P ditambah Q. Ini merupakan persamaan kedua. Kita udah punya nih dua persamaan. Yang pertama ada P tambah Q sama dengan 4. Yang satu lagi min 2P tambah Q sama dengan 1. Kita bisa langsung mengeliminasi nilai Q karena memiliki koefisien yang sama. Kita kurangi ya, jadi Q dikurang Q adalah 0. P dikurang 2P, hasilnya adalah 3P. 4 kurang 1, 3. P sama dengan 3 dibagi 3, yaitu 1. Udah dapat P1, sekarang kita substitusikan P sama dengan 1 ke persamaan ke-1 deh. Persamaan 1 itu ada P ditambah Q sama dengan 4. Ganti P-nya 1. 1 ditambah Q sama dengan 4. Q sama dengan 4 dikurangi 1 yaitu 3.
Berarti nilai P-nya 1 dan nilai Q-nya adalah 3. 1 dan 3. Berarti B